Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih. Kiranya kebaktian Minggu saat ini membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita untuk terus berjuang dan berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Majelis jemaat tetap mengimbau warga jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing dan tetap memberikan persembahan syukur guna mendukung kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian GKP Jemaat Selatan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berulang tahun di pekan yang baru. Kiranya Allah terus memberkati dengan kasih dan kesetiaannya di sepanjang usia. Demikian warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Terima kasih kami ucapkan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka sia-sialah usaha kita mempertahankan hidup ini. Mari kita datang beribadah sebagai salah satu wujud syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan kerendahan hati, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepadanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dengan bernyanyi dari PKJ 14. Menyanyikan kasih setia Tuhan 2 kali. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kau
kita berdoa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit, Engkau tetap penuh kasih dan setia kepada kami. Kami bersyukur atas berkat rohani dan jasmani yang telah kami terima. Kami bersyukur atas keluarga dan persekutuan yang masih tetap bertahan sampai hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali dipertemukan dengan Engkau dan sesama dalam kebaktian minggu. Walaupun kami masih melaksanakannya di rumah masing-masing. Kiranya hidup kami senantiasa penuh rasa syukur atas segala rahmat Allah. Amin. Marilah kita mengaku dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita
yang dinyatakan dalam surat Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya ke-14. Firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, di mana kami saat ini bisa merasakan berkat daripada Tuhan. Kami bisa melaksanakan ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan, segala puji-pujian yang kami naikkan berkenan kehadirat Tuhan, dan juga doa-doa yang dipersembahkan dan dimohon oleh seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan yang menjadi sukacita bagi kami semua. Bapa di surga, saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang kami rindu senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, tenangkan jiwa kami, supaya setiap apa yang kami dengar ya Tuhan, bisa kami renungkan, lebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini, yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya 11. Firman Tuhan berkata, demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa,
permuliakanlah kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, dan Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga pemuda remaja dan sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Salam. Hari Minggu saat ini adalah hari Minggu yang ke-11 kali kita masih mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Yang berarti saudara-saudari, sudah 2,5 bulan lebih lamanya kita terkendala atau gereja tidak dikunjungi oleh jemaat. Bahkan ada beberapa hari besar gerejawi yang telah kita lalui. Kita lakukan ibadah hanya di rumah, yang biasanya kita merayakannya bersama di dalam gereja. Seperti hari besar gerejawi mulai dari Jumat Agung, kita beribadah di rumah, dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan beberapa hari yang lalu, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga kita rayakan hanya di rumah kita masing-masing. Semua momen hari-hari besar gerejawi di dalam 3 bulan ini kita tidak bisa rayakan di gereja, tetapi kita rayakan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya rutinitas beribadah di gereja yang terkendala saat ini, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengalami pergumulan. Bisa kita lihat banyak orang saat ini, pekerjaan-pekerjaannya, rutinitas sehari-hari untuk sumber nafkah banyak yang terhalang, banyak yang terputus, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan banyak yang tertutup sama sekali saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, semua itu yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambat, kita tahu semua bahwa yang penghalang itu adalah wabah yang terjadi saat ini, yaitu musibah pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan kita tahu saudara-saudari, sudah lebih dari 200 negara yang terjangkit, bahkan sudah menelan jiwa 300.000 orang lebih yang telah meninggal dunia. Bahkan saat ini jutaan orang yang masih terbaring di rumah sakit. Melihat keadaan ini saat ini, kehidupan kita
Bahkan kehidupan orang-orang saat ini banyak yang dilanda oleh ketakutan, banyak yang dilanda oleh kecemasan dan kegentaran. Bukan hanya ketakutan karena sakit penyakit, tapi banyak yang terjadi menjadi pergumulan hidup. Bisa kita lihat, banyak orang saat ini beban hidup sehari-hari semakin berat, sehingga orang yang beriman, bahkan kita sendiri bisa menjadi iman kita menjadi lemah. Bahkan banyak orang-orang yang beriman, bahkan dia mengalami krisis pengharapan. Kehidupan manusia, orang-orang saat ini tidak bisa tenang. Mau siang, mau malam, semuanya tidak bisa tenang. Sehingga banyak pertanyaan yang timbul di dalam hati. Bahkan bertanya kepada diri sendiri, bahkan bertanya kepada orang lain. Dan bahkan banyak orang yang bertanya kepada Tuhan. Ada yang bertanya kepada Tuhan, kapankah musibah ini, kapankah wabah ini berlalu ya Tuhan? Dan banyak juga yang bertanya kepada Tuhan, kapankah kami bisa bekerja, beraktivitas kembali secara normal untuk mencari nafkah kami? Itu juga banyak yang dipertanyakan oleh orang-orang saat ini. Bahkan ada yang bertanya, kapankah kami bisa bersua? Kapankah kami bisa bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami, anak-anak kami, orang tua kami yang jauh dari kami, dan orang-orang saudara-saudara kami yang kami kasihi? Karena semuanya terbatas oleh aturan-aturan yang terjadi saat ini. Bahkan sebagai kita orang yang percaya, yang hidup bergereja, kita bertanya, kapankah kita bisa beribadah bersama-sama di gereja? Karena saat ini kita sudah sangat merindukannya untuk bersama-sama, untuk beribadah di gereja. Saudara-saudari, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketakutan saat ini, dalam menghadapi kehidupan yang penuh kecemasan saat ini, pertanyaannya, apa yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini? Pertanyaan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ketakutan ini, apa yang menjadi jaminan hidup bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan dalam menjalani kehidupan yang penuh kecemasan, pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan? Karena kita tidak tahu sampai kapan musibah ini terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi pokok renungan kita saat ini dalam minggu Paskah yang ke-7 ini. Dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan menyerahkan segala pergumulan kita yang kita alami, kita serahkan semua kepada Allah Bapa. Sehingga kalau kita setia kepada Tuhan, berelasi kepada Tuhan melalui doa dan tetap bersyukur, maka seperti tema dalam renungan kita saat ini, jaminan kita untuk hidup adalah kita terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Itulah jaminan dari kita, saudara-saudari. Tuhan Yesus yang sedang mengalami pergumulan, Ia akan menghadapi maut bahkan kematian demi menebus dosa-dosa manusia. Akan tetapi dalam menghadapi pergumulan itu, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa atas dirinya sendiri, atas yang akan mengalami pergumulan. Bahkan juga Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, agar murid-muridnya yang sudah mengenal Allah Bapa yang benar melalui Yesus Kristus, mereka beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana tadi yang telah dinyatakan di dalam ayat yang ketiga pembacaan kita, dikatakan tadi saya membacakan bagi kita, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus tidak berhenti di situ, saudara-saudari. Bahkan Tuhan Yesus berdoa bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, agar kita tetap terpelihara
di dalam kasih setia Tuhan, sebagaimana tadi dinyatakan di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, inilah doa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Inilah doa syafaat yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Tuhan Yesus mengajarkan dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, maka kita harus tetap berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, minggu saat ini firman Tuhan mengingatkan agar kita bersama-sama berdoa dengan Tuhan Yesus. Lantas kalau kita bersama-sama berdoa dengan Tuhan Yesus saat ini, lantas apa doa kita? Ya pasti mungkin kita akan berdoa memohon kepada Tuhan agar musibah atau wabah COVID-19 ini akan segera berlalu. Itulah mungkin doa kita yang paling pokok saat ini. Karena sudah lama kita jalani, sudah 2 bulan lebih gereja tidak dikunjungi oleh jemaat, bahkan sudah 2 bulan lebih kita dibayangi oleh ketakutan. Mungkin itulah doa kita yang pokok, sehingga jangan berhenti berdoa. Kalau orang Batak mengatakan, "Sutunggu bagi kematanian amanah," karena doa adalah nafas rohani kita. Doa itu adalah seperti jantung dalam tubuh kita. Kalau doa kita berhenti, maka rohani kita akan berhenti. Sama seperti kalau jantung kita berhenti, maka semua organ tubuh kita akan berhenti. Karena hanya melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga bisa berkomunikasi Tuhan dengan kita. Dan hanya melalui doa kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan hanya melalui doa kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan dalam keadaan apapun dalam diri kita, baik dalam keadaan sakit penyakit maupun dalam sukacita. Tetaplah berdoa seperti yang telah diberikan Tuhan teladan bagi kita. Berdoa syafaat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bukan hanya untuk diri kita sendiri berdoa, tetapi kita berdoa untuk orang lain. Kita juga berdoa bagi jemaat-jemaat kita, jemaat-jemaat Tuhan. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kita. Jadi kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, bahkan kita berdoa bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan kita, semua. Kita jangan berhenti berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini kita diajak untuk belajar agar kita tidak terpaku pada dunia sekeliling kita. Firman Tuhan hari ini mengajar dan mengajak kita agar kita tidak terpaku pada musibah yang terjadi saat ini. Kita jangan terpaku dalam pergumulan, kita jangan terpaku dalam kesulitan-kesulitan atau ketakutan, bahkan kecemasan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Datang, berserulah kepada Tuhan. Berserulah seperti firman yang dinyatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Firman-Nya berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Demikian firman Tuhan, jaminan bagi kita apabila kita datang dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus berdoa dengan segala kerendahan hati. Demikian juga kita harus berdoa dalam kerendahan hati. Ketika kita berdoa dalam kerendahan hati, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dalam Alkitab kita pernah melihat bagaimana Raja Daud ketika berdoa kepada Tuhan, dia dengan segala kerendahan hati. Raja Daud menyadari bahwa dirinya awalnya tidak berarti apa-apa. Nah, kita tahu bahwa dia adalah seorang gembala yang kecil, gembala di ladang. Akan tetapi Tuhan memakai Raja Daud, diberkati menjadi raja yang sangat besar bagi bangsa Israel. Dan apa doanya ketika itu? Raja Daud berdoa berkata demikian,
siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau memberkati aku dengan berkat yang melimpah? Demikian doa Raja Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Itu diungkapkan oleh Raja Daud dengan kerendahan hati, berseru kepada Tuhan. Demikian juga kita dalam hidup kita. Bukan hanya dalam pergumulan saja. Ketika kita menilai banyak harta kita, melihat bahwa jabatan kita bagus, usaha maju, maka tetaplah berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati, serukan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Karena kita adalah debu. Tuhan tahu siapa kita. Bahkan Tuhan lebih tahu siapa kita daripada diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan. Dan katakan dalam doa kita kepada Tuhan, seperti minggu saat ini, lalu di dalam minggu-minggu, nama-nama minggu dikatakan minggu Eksaudi, yang artinya dengar dan jawablah seruanku, dengar dan jawablah seruan kami. Tani ma'a wali Jehovah, serukan itu dalam doa. Dengar dan jawablah doaku, serukanlah itu dalam doamu, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doamu. Inilah firman Tuhan bagi kita saat ini. Firman Tuhan saat ini mengarahkan pandangan kita untuk tetap hidup dan tetap mengingat kasih setia Tuhan yang begitu besar dan begitu ajaib. Itulah firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Katakan, Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita menaikkan dua syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, yang kami puji, kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk datang beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, walaupun kami berada dari rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, saat ini kami menaikkan dua syafaat kami. Kami berdoa atas kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan dalam kehidupan ini, saat ini kami merasakan begitu besar ketakutan dan kecemasan dalam musibah yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Semua orang banyak mengalami ketakutan, semua orang banyak mengalami kecemasan dan kegentaran. Tapi kami percaya dengan kami setia dan berdoa kepada Tuhan, kami setia berrelasi kepada Tuhan, maka kami akan terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh keluarga kami, supaya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu saat ini yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya segala puji-pujian, segala ibadah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada seluruh pelayan-pelayan gereja ya Tuhan, gembala-gembala para majelis. Kiranya mereka bertambah kuat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mereka senantiasa melayani jemaat-Mu, melayani keluarga dimanapun mereka berada. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa saat ini kepada jemaat kami, jemaat-Mu yang pada saat ini yang sakit ya Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendidik mereka, senantiasa mereka mengunjungi mereka, supaya dalam keadaan sakit Tuhan menyentuh mereka, supaya segala sakit penyakit mereka terangkat. Demikian juga yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan hibur, senantiasa Tuhan tolong. Bapa surga, demikian juga jemaat Tuhan, orang tua kami yang sepuh saat ini Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam masa tuanya saat ini kami serahkan. Tuhan yang menyertai hidup mereka dan senantiasa memberikan sukacita kepada mereka. Demikian juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan saat ini bersukacita atas penambahan umur. Saat ini yang mereka yang berulang tahun ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan semakin melimpah di dalam hidup mereka, dan mereka mengingat bersyukur kepada Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa atas pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin yang paling atas. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi segala masalah yang terjadi dalam negara kami ini. Kiranya bisa mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas. Semua pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya semua usaha-usaha mereka menjadi yang terbaik dan bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami berdoa dalam ibadah kami saat ini. Apabila ada yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, ampuni kami supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan, layak untuk menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, bila doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetap lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 148 bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Murah, Engkau yang telah mengaruniakan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, serta kuduskanlah sehingga berfaedah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah, masuk dan jalanilah kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.